Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun berada. Kembali program Jaksa Menyapa Anda tentunya dari Studio 2 PAL TV memang punya kita untuk memberikan edukasi hukum, mengenal lebih dalam mengenai kejaksaan, terkhusus edisi hari ini bersama rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, strategi Pitsus Kejari OI menghadapi tantangan kasus korupsi. Bersama saya HGKND. Dan saya Filian. Jadi hari ini suatu kebanggaan karena kita sudah menghadirkan salah satu narasumber juga. Betul. Yang kita akan tanya-tanyakan mengenai informasi-informasi terkait dengan tindak pidana khusus yang ada di Ogan Ilir. Betul sekali. Dan langsung saja kita sapa, ini ada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Ogan Ilir, ada Kak Julindra Purnamajaya SHMH. Apa kabar Kak Julindra? Baik, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Salam sehat Kak ya? Sehat. Luar biasa. Jadi hari ini pemirsa kita akan bincang-bincang dengan Kak Julindra mengenai capaian dan juga kinerja dari Kasipitsus Kejari Ogan Ilir. Karena memang Pitsus Kejari OI ini dihadapkan pada tugas untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam mengungkap dan menindak pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara, serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Selain itu, adanya perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah yang terus berkembang juga menuntut Kejari Ogan Ilir untuk memperbarui strategi dan pendekatan dalam menangani kasus-kasus korupsi yang ada. Namun sebelum masuk ke tema nih, Vili, seperti biasa ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kita kenalan dulu Biar lebih sayang, dalam, biar sayang. Ya. Sudah sayang kayak baru, selanjutnya terserah Anda. Iya, kayak itu. Nah, kita mau tahu profil dari Kak Julindra ini sendiri sebelum mungkin ditugaskan sebagai Kasipitsus. Dimulai dari kapan nih perjalanan karir sebagai jaksa? Oh iya. Oke, terima kasih Mas dan Mbak. Saya masuk kejaksaan itu tahun 2006. Saya ditempatkan di staf wakil jaksa agung dan saya menjadi staf itu selama kurang lebih hampir 8 tahun. Di tahun 2014 baru mengikuti pendidikan jaksa. Pada tahun 2014 itu lulus dan ditempatkan di Kabupaten Lahat selama 4 tahun. Dilanjutkan dengan berjalannya 4 tahun itu, saya dipromosikan menjadi Kasubsi, namanya Kasubsi Pertimbangan Hukum di Datun Kejari, Jakarta Selatan. Itu selama 1 tahun 10 bulan. Oke. Terus berlanjut, saya dipromosikan menjadi Kasipidum Kejaksaan Negeri Prabu Muli selama 2 tahun 2 bulan. Terus berlanjut lagi dan saya mendapat, alhamdulillah dipromosikan mendekati Palembang menjadi Kasipitsus Ogan Ilir. Ogan Ilir. Ya. Saya SK saya itu bersama dengan Pak Kajari Agustus juga. Oh, barengan masuknya nih. Barengan masuknya. Asli mana Kak Julindra? Asli Sumsel juga. Oh, Pagaralam. gitu ya. Jadi memang asli Pagaralam. putra daerah Sumsel. Iya. Tapi tahun 2014 Jember kemarin. Pagaralam. Nah, tapi 2014 kemarin tempat dikaryakan di Lahat dulu. Ya, di Lahat 4 tahun. 4 tahun. Luar biasa Jadi ya. ini sudah terhitung 1 tahunan juga ya, 1 tahun 7 Tahun bulan. 6 bulan sama dengan Sama Pak Kajari. dengan Ya. Pak Kajari. Iya. Tahun 7 bulan ya. Baik, luar biasa. Memang selalu menarik mengupas dari perjalanan karir masing-masing jaksa Iya, yang benar. ada di Kejari-Kejari di Sumatera Selatan ini, Vili. Karena kan bisa ditugaskan juga di seluruh Indonesia ya. Jadi kita Betul. nggak tahu mungkin kali ini di Sumatera Selatan, mungkin di Sumatera mana lagi setelah ini gitu ya. Nah, tapi mungkin bisa diceritakan juga nih Pak mengenai tugas dan fungsi pokok Pak Pak Julindra Iya. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. Iya. Untuk Pitsus itu pada pokoknya adalah penindakan dan apabila ada laporan dari masyarakat, prosedurnya itu nanti masyarakat melaporkan ke Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, nanti dari persuratan dinaikkan ke Pak Kajari, Pak Kajari disposisikan ke Kasipitsus. Oke. Iya.
mungkin seperti itulah. Nah, kalau untuk strukturalnya itu Pak? Untuk strukturalnya itu di bidang Pitsus itu ada 2 kasubsi. Kasubsi dik penyidikan dan kasubsi penuntutan. Kasubsi penyidikan dan penuntutan ya. Iya. Jadi terus jaksa fungsional juga. Ada jaksa fungsional juga. Jadi sudah cukup belum menurut Kak Julindra SDM di bagian Kasipitsus nih? Itu dilema semua untuk para kasih ya. Iya. Walaupun keterbatasan, tapi kita tetap harus Running ya? untuk profesional dalam bekerja. I see. Harus selalu upaya usaha terus juga ya Pak ya? Ya, betul. Nah, langsung aja nih mungkin dengan tema kita strategi Pitsus Kejari OI menghadapi tantangan kasus korupsi. Kira-kira apa nih Kak Julindra strateginya? Untuk strateginya itu dalam setiap ada laporan saya selalu berdiskusi untuk internal Pitsus dulu. Apabila sudah berdiskusi dengan itu namanya kalau kita menyebutnya expose. Nanti kalau kita sudah expose untuk di bidang Pitsus, baru kita expose dengan Pak Kajari. Seperti itu. Jadi untuk strateginya kita dalam menangani kasus korupsi itu juga berkolaborasi dengan penyidik-penyidik dari kepolisian. Itu aja. Dan dari laporan-laporan juga ya, dari laporan mereka juga bisa kita tindak juga gitu? Ya, dari laporan masyarakat, apabila sudah ada di kepolisian, nah kita akan nanti berkoordinasi dengan kepolisian gitu kan. Jadi kan laporan itu kan pasti dikirim kemana-mana. Betul. Jadi biar tidak ada saling untuk menemukan misalnya ini A melaporkan kegiatan B. Nah, di polisi juga ada kegiatan B. Nah, makanya nanti kita selalu berkoordinasi. Koordinasi ya? Iya, Bang. Jadi selama ini baik nih, udah jalan koordinasinya? Alhamdulillah baik. Nggak ada kendala Kak ya? Nggak ada. Luar biasa, pacak di Joy Galo ya. Nah, Kak mungkin boleh diceritain juga mungkin alurnya ketika masyarakat melapor sampai dengan Kak Julindra mengurus satu kasus korupsi. Iya, itu syarat-syarat pelaporannya itu seperti apa gitu Pak? Kalau untuk syarat-syarat pelaporan itu masyarakat umum itu bisa untuk melapor, ya kan? Dengan diawali dengan surat, misalnya kan yang banyak melapor itu kan LSM ya. Biasanya LSM itu melaporkan kegiatan-kegiatan yang dikira merugikan negara. Jadi dia membuat kayak sebuah proposal gitu, mengasih ke Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan diproses. Seperti tadi misalnya sudah diterima di persuratan menaikkan ke Pak Kajari disposisi ke saya disposisi ke tim penyidik untuk dilakukan sprintuk namanya, ya kan. Nah, apabila sudah dilakukan sprintuk kuat, contoh seperti kasus Bawaslu, itu pada tahun 2020 itu kasus Bawaslu naik, ya kan. Apabila sudah naik sprintuk, naik ke penyelidikan. Kalau sudah naik ke penyelidikan itu kita ekspos lagi untuk memperkuat bukti-bukti, kita naikkan ke penyidikan. Nah, kalau sudah naik ke penyidikan harus ada tersangka. Baru nanti kita ada penahanan, kita limpahkan ke PN seperti itu. Itu yang di Bawaslu 2020 ya? Ya, Bawaslu 2020. Oke, boleh. Modusnya apa tuh Kak? Jadi modus di perkara Bawaslu itu saya cerita sedikit. Bawaslu Ogan Ilir itu dirugikan 7,4 miliar dan kita sudah menyidangkan 6 orang terdakwa. Sudah 3 sudah
terpidana, nah 3 lagi masih dalam banding. Dalam pengembalian negara untuk keuangan negara, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir itu alhamdulillah sudah mengembalikan dari 7,4 miliar 1,4 miliar 32 juta, berarti hampir 20% itu sudah balik ya. sudah bagus. Karena dari kinerja Pitsus itu alhamdulillah Pak Kajari kan dari memang basicnya Gedung Bundar ya, dari Jampitsus, jadi ya dispor dengan Pak Kajari juga ikut sidang juga, ya kan. Jadi mau nggak mau Kasipitsus ikut sidang juga, ya kan. Jadi bisa bareng-bareng, prosesnya lebih cepat juga gitu Pak ya. Nah kalau untuk pelaporan itu Pak, kasusnya bisa naik, nanti bisa naik ke penyidik, itu kira-kira berapa lama rentan waktunya Pak? Ya kalau untuk waktunya biasanya itu kalau kita dalam penyidikan itu normalnya itu penyelidikan itu sebulan, penyidikan itu sebulan. Apabila belum cukup bukti-bukti, kita bisa perpanjang lagi penyelidikannya itu. Belum sampai penyidikan ya. Apabila sudah alat bukti sudah cukup, baru kita naikkan ke penyidikan. Nah, seperti itu. Jadi tergantung dengan bukti-bukti yang ada juga gitu ya Pak ya? Iya. Kalau ruang lingkup dari pidana khusus ini sendiri Kak, kira-kira apakah hanya mengurus kasus korupsi saja atau ada yang lain juga? Kasus-kasus yang lain mungkin Pak? Ya alhamdulillah di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dengan kepemimpinan Pak Kajari, kita lagi menangani khususnya di seluruh Indonesia itu cuma ada 4, itu mafia tanah. Nomor 1 itu di Sumut, nomor 2 itu di Kalimantan Tengah, nomor 3 itu di Jambi, nomor 4 itu di Sumatera Selatan. Jadi untuk penanganan perkara mafia tanah ini di seluruh Indonesia kita itu nomor 4. Ya. Itu termasuk di Pitsus? Iya, Pitsus kita. Selain itu Pak? Selain itu yang masuk di bidang pidana khusus kasus-kasus untuk saat ini baru itu saja. Iya. Kalau kewenangannya memang di situ atau ada lagi kalau kewenangan dari Pitsus? Iya. Kalau kewenangan Pitsus itu ya misalnya untuk untuk rampasan aset-aset ya. Aset-aset. Alhamdulillah kemarin bulan November saya dengan tim intelijen melakukan untuk sita ya. Ya, kita sita alhamdulillah dalam perkara mafia tanah itu kita sudah menyita itu 2 mobil, 1 rumah, kalau tidak salah 3 tanah, itu aja sertifikatnya. Dari mafia tanah ya? Dari mafia 2 tanah. mobil, 1 rumah, 3 tanah. 3 tanah. 2 perunggu mungkin. Bukan. Baik, kita akan ngobrol lagi dengan Kak Julindra dengan Kasipitsus dari Kejari OI dan seperti apa kinerja dari tahun 2023 yang sudah dilalui dan kira-kira target apa di tahun 2024 ini dari Kasipitsus Kejari OI. Jangan kemana-mana, Jaksa Menyapa akan kembali. Baiklah pemirsa, balik lagi di program Jaksa Menyapa, masih dengan Kasih Tindak Pidana Khusus Kejari Ogan Ilir, Pak Julindra Purnamajaya SHMH. Betul, kita sudah mengenal profil beliau di segmen pertama tadi dan juga sedikit mengenai kinerja dan juga kasus-kasus yang ditangani. Nah, kita masih penasaran nih dengan capaian di 2023 nih, Kak Julindra. Berapa udah jumlah total dari pengembalian uang negara di 2023? Oke. Terima kasih. Untuk pengembalian kerugian keuangan negara yang tadi saya sampaikan, dalam perkara Bawaslu itu
dengan kerugian 7,4 miliar itu, alhamdulillah Kejaksaan Negeri Ogan Ilir sudah dapat mengembalikan kerugian negara 1.432 juta. Itu dalam hitungan persen itu sudah 20% sudah bagus. Itu cuma satu kasus maksudnya di 2023? Ya, kasus. Jadi untuk di 2023 itu kita menangani kasus Bawaslu. Oke. Nggak ada kasus lain berarti Kak ya di 2023? Kalau untuk di pidana Belum. khusus tersendiri gitu Ya, ya. belum. Oke. Yang kalau yang berjalan? Kalau untuk berjalan ini ya untuk mafia tanah, untuk saat ini baru mafia tanah. Oke. Yang masih berjalan ya, Iya, masih masih berjalan. ongoing. Nah, kalau untuk kasus korupsi ini kan sudah masuk dalam ranahnya Pitsus ya Bapak ya? Iya. Nah, sekarang kan kita sesuai dengan tema juga strategi yang mungkin akan dilakukan juga nih oleh Pak Julindra selaku Kasih Pidana Khusus. Iya. Nah, kalau untuk pendapat Bapak sendiri untuk perkembangan tren kasus korupsi yang ada di wilayah Ogan Ilir itu seperti apa Pak? Apakah memang trennya sekarang sudah menurun atau seperti apa? Oh, untuk trennya itu kalau dalam tindak pidana korupsi itu trennya itu memang ya sepertinya masih Masih happening sampai sekarang iya, ya Pak ya? seperti apa ya, kayak tidak bisa dihilangkan juga. Memang sudah ya pasti ada aja yang bertindak untuk korupsi itu. Di wilayah OE ini tentunya. Iya. Ya. Tapi kalau untuk trennya mungkin masih stabil jadi kalau misalnya kita simpulkan. Kalau untuk tren kasus korupsi sendiri yang mungkin ditangani di Ya, wilayah masih stabil OE, lah. masih stabil ya, Iya, masih sama ya Pak ya. Luar biasa. Nah, kalau misalnya nih Pak, selama menjadi Kasipitsus di OI, tuntutan maksimal yang diberikan Itu berapa lama? Pada apakah tergantung case-nya seperti apa? Mungkin Iya. bisa dijelaskan Pak? Untuk penuntutan itu tergantung perbuatannya ya. Iya. yang selama ini? Selama Yang paling ini lama berapa? untuk kita menuntut kemarin itu Ketua Bawaslu Ogan Ilir aktif itu dengan kita tuntut 4 tahun. Per tahun? Iya. Sudah selesai Kak? Eh, Sudah putus belum? belum, masih banding sekarang. Oh, masih tahap banding ya, tahap yang banding, termasuk dari salah satu dari bersama tersangka tadi Iya. ya? Oke, nah luar biasa. Jadi memang banyak sekali tantangan pastinya sebagai seorang Kasipitsus. Nah Kak, kira-kira dari Kejari OI sendiri, apakah memang hanya menanti laporan dari masyarakat atau juga kita aktif nih jemput bola, Jemput maksudnya bola. dalam melacak, kira-kira ada indikasi-indikasi kasus korupsi? Oh ya, biasanya saya dengan kasih intel itu selalu diskusi apabila ada misalnya dengan kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, saya dengan tim kasih intel ke lapangan melihat apakah benar itu kegiatan itu tidak benar apa benar gitu kan. Misalnya ada yang bilang pekerjaan PUPR nanti kurang inilah kurang itu, makanya kita ke lapangan itu seperti itu. Aktif juga berarti Kak ya? Iya. Nah, kalau misalnya syarat pelaporan tadi nih, Kak, selama ini apakah masyarakat sudah paham ketika melaporkan indikasi adanya dugaan korupsi ke kejaksaan dengan syarat-syarat yang sudah lengkap, atau selama ini masih banyak yang diterima hanya surat kaleng? Ya, jadi surat pelaporan itu saya apabila ada surat pelaporan saya berdiskusi sama Pak Kajari. Ada contoh, jadi LSM itu mengirimkan surat pelaporan, tapi dia cuma ganti kegiatannya aja, tapi isinya sama semua. Draftnya sama? Iya, nah itu dia yang seperti membuang energi kita aja, ya kan. Jadi kalau misalnya surat pelaporan yang bagus itu dia tahu, dia foto, dia tahu kekurangannya. Nah, itu mungkin kita akan untuk turun ke lapangan itu. Tapi kalau misalnya cuman jadi mengirim surat tapi
selembar toh? Nggak ada berapa lembar, tapi isinya sama semua. Isinya sama. Jadi mungkin beda sasarannya saja Iya. mungkin. Nggak menyertakan bukti juga. Iya, ya betul. kan? Oke, masih banyak juga berarti ya Kak ya? Masih banyak. Biasa itu ya tergantung ada order fiktif kalau Kalau di ojol ya. Ojol ya. Oke. Nah, kalau untuk berbicara dengan strategi ini Pak ya. Jadi kan strategi yang mungkin dilakukan oleh Kejaksaan Negeri OI ini kan banyak ya Pak ya dalam meningkatkan kerjasama dalam memperkuat penegakan hukum apalagi terhadap korupsi. Nah, kalau untuk inovasi-inovasi ataupun strategi-strategi yang mungkin sudah diberikan juga ini oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir seperti apa Pak? Untuk strateginya, Ataupun inovasinya. inovasinya ya misalnya dalam melakukan keterangan dalam penyelidikan itu kan sekarang ini kan dapat dilakukan melalui aplikasi Zoom. Ya itu saja sih. Nah misalnya kan kalau mungkin kita panggil sekali untuk misalnya kan ada kan dari kantor ke tempat itu 3 jam 4 jam untuk penyidikannya itu kita melalui Virtual Zoom ya, Iya, virtual. benar-benar. Itu aja sih. Kak Julindra, ini kan kasus atau maksud saya Kasipitsus ini pastinya tantangannya beda nih Kasipidum dan lain-lain ya. Apalagi kalau menghandle seperti tadi kasus Bawaslu, lalu misalnya sedang menyoroti orang-orang yang punya kedudukan tinggi lah, yang punya kewenangan tinggi dan lagi diselidiki atau lagi disidik oleh Kak Julindra sendiri. Pernah nggak ada tekanan-tekanan ataupun cawe-cawe mungkin dari pihak-pihak tertentu? Seperti apa sikap dari Kak Julindra? Oke. Alhamdulillah Mas Mbak, saya mempunyai Pak Kajari yang berani ya. Dalam artian saya duduk, Pak Kajari dilantik, habis itu saya dilantik, khususnya dalam perkara Bawaslu itu ya ada tanda petiknya juga, tapi alhamdulillah Pak Kajari katanya gas ya kita gas ya kan. Oke gas ya Pak ya. Itu aja. Jadi tetap berani aja ya. Ya itu kalau di Pitsus tuh ya saya pernah jadi Kasipidum, Ya. memang beda. Ya, Gimana? memang beda. Ya. Kalau di Pitsus tuh ya Apalah arti senyuman ini? Mungkin asal bersih jangan takut ya berarti Kak. ya, insya Allah. Luar biasa dan juga pastinya support dari Pak Kajari yang juga sangat berani, tentunya Pak Surya, apalagi dengan Pak Kajati yang juga sangat berani dan tegas ya. Nah, Nah, itu juga menjadi kira-kira itu menjadi motivasi atau kira-kira menjadi demotivasi justru itu dengan ketegasan pemimpin kita. alhamdulillah kalau untuk Pak Kajati yang sekarang ini motivasi dan sepertinya benteng juga, Mas. Jadi kita bisa jalan terus saja udah. Jalan terus ya. aja. Luar Iya. biasa ya. Karena memang sebagai Kasipitsus ini nggak gampang juga ya ketika mengurusi kasus-kasus dugaan korupsi. Pastinya orang-orang yang diselidiki pun nggak seneng ya Kak ya. Iya. Iya. Pernah nggak ngalami pengalaman-pengalaman yang berkesan sampai sekarang Kak Julindra? Boleh diceritain? Kalau pernah diteror selama ini. Ya, yang penting pasti itu. Yang pasti itu. Mungkin bisa diceritakan ini secara generalnya saja Pak. ya kalau untuk itu pasti ada, tapi saya selalu melapor pada pimpinan apabila ada kendala-kendala yang di luar ini ya, di luar ya gimana ya kan. Jadi saya mesti harus lapor pimpinan, itu aja. Oke, jadi walaupun ada suka duka ataupun tantangan itu yang langsung lapor saja Ya, gitu ya Pak. harus Secara lapor, struktural. harus lapor Mbak. Vertikal ya. Kalau misalnya ditelepon dari siap mana-mana, lapor aja. Ya, Oke, gitu. iya. Jadi tanggung sama-sama lah ya Pak ya istilahnya ya. Iya. Oke, nah kalau untuk kasus korupsi ini kan dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu sampai sekarang masih pesat kasusnya ya Pak ya. Iya. Nah kalau untuk sosialisasi mungkin Iya. untuk menurunkan kasus tren korupsi ini, kalau dari Kejaksaan Negeri OI ini
pernah nggak Pak sosialisasi ke dinas-dinas ataupun ke perusahaan-perusahaan mengenai kasus-kasus korupsi ini jangan sampai ada lagi gitu-gitu? Ya, jadi pada tahun 2023 bulan Desember itu Hari Anti Korupsi Sedunia, Pak Kajari memberikan materi di ruang rapat Bupati. Jadi seluruh OPD itu hadir dan Pak Kajari memberikan materi untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Oke, jadi tentunya memang banyak yang sudah dilakukan juga ini ya Pak Ya. program-program inovasi mengenai sosialisasi. Nah kalau untuk di media sosial mungkin Pak kasih tahu, kira-kira sudah pernah sosialisasi juga mungkin kalau untuk di sosmed? Tahan dulu Kak Julindra, nanti dijawab setelah yang lewat sika ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Jaksa Menyapa akan kembali setelah yang satu ini. Baiklah pemirsa, tidak terasa ini sudah segmen ketiga. Betul. Jadi kita masih bersama dengan Pak Kasih Pidana Khusus Kejari Ogan Ilir, Pak Julindra Purnama Jaya SHMH. Yap. Nah, mungkin kita bisa melanjutkan pertanyaan yang tadi Pak, selaku sosialisasi, karena kan zaman sekarang ini sudah zamannya sosial media ya, sudah zamannya teknologi. Jadi kalau lebih in touch ke masyarakat, kalau lewat media sosial itu pasti Medsos, lebih betul. ini ya. Nah, kalau untuk dari Kejaksaan Negeri Ogan Ilir sendiri itu sudah melakukan sosialisasi itu belum? Sudah, biasanya itu kasih intel dan saya itu melakukan coffee morning itu biasanya dengan para wartawan-wartawan Oke. yang nanti Pak Kajari memberikan pengarahannya. Seperti itu aja. Oke. Jadi mengundang wartawan-wartawan Ogan Ilir datang coffee morning pagi-pagi itu biasanya jam 8 itu. Kalau nggak 3 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu. Iya. Berarti kita yang belum diundang ngopi morning Nah. ya. Habis ini ya Kak. Kak Julindra, selain dari mafia tanah yang juga marak di Ogan Ilir, kasus korupsi jenis apa lagi nih yang kira-kira disoroti oleh Kasipitsus di sana? Untuk ya ada berhubung masih rahasia jadi belum bisa Siap. Kalau yang sudah berjalan nih, Iya. Kalau yang sudah berjalan ya mafia tanah aja. masih mafia tanah ya. Oke. Mafia tanah sama Bawaslu Berarti sekarang ini masih ada yang berjalan nih ya? masih ada. Siap. Dalam waktu dekat akan ada penggeledahan? Nanti WhatsApp Insya Allah. aja. Iya. Siap. Berarti kita nantikan ini ya. Kata Kak Jul nanti WhatsApp aja katanya ya. Kinerja dari Kasipitsus. Oke, karena memang masih banyak yang dirahasiakan ini ya Iya. Pak ya. Iya, karena memang Karena kalau di Pitsus itu kalau sudah dik baru boleh, tapi kalau masih belum dik masih harus dirahasiakan ya. iya. Oke, luar biasa. Nah, Kak, kalau untuk melapor tadi kan butuh syarat-syarat nih. Iya. Kira-kira apa aja syarat administrasi dari masyarakat yang ingin melaporkan dugaan adanya korupsi? Kalau untuk melaporkan itu sebenarnya itu identitas pelapor itu harus jelas. Wajib ya? Wajib, iya. Kalau perlu dilampirkan KTP-nya dia. Nah, karena kan nanti pelapor itu akan kita periksa juga. Iya. Awal dari untuk bergulirnya perkara itu ya dari pelapor itu kita periksa. Sebagai saksi itu. Ya, saksi. Nah, tapi mungkin kebanyakan masyarakat juga takut kan untuk menyertakan ID. Nah, takut Ya, kalau- diperiksa tadi Kak, karena mikir, aku ngelapori, nah aku yang diperiksa, nah jangan itu Kak. Itu Ya. gimana Pak? Pasti ada itu sampai sekarang ya. Iya, betul. Kalau berani melaporkan ya harus berani menceritakan apa kejadian itu. Jadi nggak boleh dong kita melaporkan orang terus kita nggak mau diperiksa ya. nggak Jangan boleh. lempar batu sebunyi tangan, Nah, enggak itu boleh dia. Kak ya. Tapi kita sebagai saksi dilindungi. Ya dirahasiakan itu. Data yang dirahasiakan. oke. Cuma kepada kejaksaan kita harus open. Iya. Pasti nanti kan yang kita periksa di sini
saya tidak akan mengomongkan untuk yang pelapor ini. Jadi pelapor itu sudah pasti dijamin tidak Iya. akan bocor itu ya Pak Iya, ya? Oke, nah kalau untuk zaman sekarang kan sudah zaman canggih, apalagi sudah 2024 ya, Yoi, Syekh Hagai. betul. Nah, kalau untuk inovasi-inovasi teknologi, pasti kan lebih canggih juga. Nah, kalau untuk di Kejaksaan Negeri OI ini, kalau untuk teknologi-teknologi inovasi untuk mempercepat penyelidikan atau penyidikan itu ada nggak sekarang di kantor Pak? Ya, itu yang tadi saya bilang itu kembali kepada untuk penyidikan secara cepat dan yang seperti tadi misalnya kalau dia sudah diperiksa di kantor kan berhubung dia jauh ya kita lakukan dengan Zoom. Balik dari masyarakatnya juga gitu ya Pak ya? Kalau teknologi untuk Kalau penangkapan, teknologinya Pak? Kalau untuk teknologinya mungkin kalau zaman dulu teknologinya mungkin belum terlalu secepat sekarang. Kalau sekarang sudah ada teknologi mungkin lagi. ada alat-alat pelacak. Alat-alatnya gitu. Ya, Yang lebih untuk cepat. sekarang ini alhamdulillah ya kita untuk melaporkan itu kita kirim nomor telepon itu posisi keberadaan orang itu ya, kita sudah tahu itu loh. Modal nomor HP Kak ya. Iya. Pilih, nggak nyari wong nggak? Nggak jadi ngasih nomor WA. Oh, udah jadi. Nggak jadi. Instagram berarti. Iya. Kalau dari media sosial itu bisa dilacak juga kalau zaman sekarang ya Kak ya? Iya. IP ya Kak. Tapi kalau untuk dari tim intelijen itu biasanya nomor handphone ya, nomor handphone. Nah, kayak seperti kemarin saya dalam penyidikan Bawaslu ini untuk melacak target saya itu, ya saya ngasih nomor handphone. Nah, posisinya itu ada di Lahat kemarin. Iya. Tapi alhamdulillah ya memang dia bener di Lahat, akhirnya dia pas kita panggil datang ke kantor. Oh, oke. Jadi modal nomor HP aja bisa dengan teknologi-teknologi yang termutakhir pasti ya. Iya. Kak Julindra, kalau misalnya nih si tersangka kasus korupsi ini dia posisi di luar kota, kabur, bahkan mungkin keluar negeri. Iya. Nah, seperti apa tindakan dari Kasipitsus? Nah, tindakan tim penyidik itu untuk menangani apabila tersangkanya itu kabur, kita akan langsung membuat surat ke Kasintel. Nanti tim Intel sama tim penyidik melaporkan ke Pak Kajari. Pak Kajari nanti akan meneruskan ke tim Intel Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk melacak keberadaannya. Berarti koordinasi ke Kejati. Dari ya koordinasi ke Kejati, ya seperti itu nomor telepon tadi itu. Langsung dilacak lagi ya. Iya. Untuk penangkapannya juga berarti kalau misal sampai di luar batas wilayah seperti apa Kak? Koordinasi dengan Kejati Sepertinya biasa nanti dari gabungan itu gabungan dari Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan Kejati, misalnya udah posisinya di Lampung ya. Nah, misalnya posisinya di Lampung, nanti pasti posisinya di kabupaten apa kita kontak jaksa di kabupaten itu. Misalnya di Kalianda kita kontak di Kalianda. Berangkat berarti gitu Kak? Harus. Ya. Tapi koordinasi dengan kawan-kawan di sana ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya nih Kak, si tersangka kasus korupsi itu dia mengembalikan apa yang menjadi kerugian negara tadi. Iya. Apakah itu menghapus hukumannya? Tidak menghapuskan juga. Mungkin mengurangi kali. Kalau menghapuskan tidak. Enggak ya? Tapi untuk tim JPU itu mungkin kan penyidik itu kan untuk pas pemeriksaan, JPU itu kan pas untuk di persidangan. Nah, itu nanti tim JPU akan menimbangkan untuk masalah tuntutannya. Menjadi pertimbangan ya. Kalau Pertimbangan. dibalikin ya. Iya. Kayak seperti yang perkara Bawaslu itu kan Iya. Ya. hampir semua mengembalikan. Hampir semua terdakwa itu mengembalikan Di tahap penyidikan. di tahap penyidikan. Ya, Oke. di tahap penyidikan. Tapi Kecuali tidak dia menghapuskan. balikin pas di tahap sidang lah, lain lagi Kak ya? Bacaannya ya? Tidak apa-apa, Nggak apa-apa? tidak apa-apa. Oke. Itu kan ada etikat baiknya dia. Ada etikat baik, tetap jadi pertimbangan ya. Iya, jadi pertimbangan tim JPU. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak Julindra, kalau misalnya tersangka meninggal dunia, Ya. nah,
Seperti apa penanganan kasus ini? Nah, kalau untuk meninggal dunia itu kan ada contohnya di Kejaksaan Negeri Prabu Mulia yang Bawaslu itu ya. Nah, itu udah Case close. case close, ya harus Dilanjutkan lagi ya. tidak dilanjutkan lagi. Nah, tapi perihal kerugian negara, apakah dari Kejari akan mencari aset-asetnya, mencita atau seperti apa? Walaupun Seharusnya harus tetap jalan. Iya, apabila makanya dalam sebelum penyidikan itu kita harus sudah dapat itu harta-hartanya ya. Oke. Seperti yang November saya geledah itu saya sudah dapat ya kan. Nah, itu karena sudah perintah Pak Kajari harus dapat ya, karena aset-asetnya. Kalau dia meninggal kan kita tinggal untuk dilelang. Apa misalnya kita tuntut dan hakim memutus untuk dilelang ya kita lelang. Tuntutan hukumannya hapus, case close, tapi tetap untuk pengembalian kerugian negara tetap berjalan. Tetap berjalan. Iya. I see. Oke, pasti proses penyidikan tadi. Jadi memang harus secepat mungkin ya Pak? Ya harus cepat mungkin. Tapi kalau misalnya belum dalam artian belum disita, tapi dia di persidangan meninggal kan nggak mungkin juga. Iya. Kasian juga kan. Jadi asetnya nggak mungkin ditarik kalau posisi seperti itu. Ya itu kemanusiaan. Kemanusiaan ya, in case lah kayak. Iya. In case ya. Baik. Jadi memang tergantung case masing-masing, tergantung situasi dan kondisi juga ya. Iya. Luar biasa. Karena memang sekarang jaksa ini sudah mengedepankan jaksa yang humanis. Iya. Betul, setuju nggak? Setuju. Seperti apa penerapannya? Kalau Kalau untuk pendapat Kak Jul sendiri? yang humanis itu ya kita dalam menerima laporan, nah, itu harus kita menyampaikan, harus dengan yang murah senyum lah, itu aja. Karena kan kalau dulu kalau orang udah dengar kata-kata jaksa itu udah takut duluan ya kan. Nah kalau sekarang ini sudah dituntut untuk menjadi jaksa yang humanis. Sekarang takut nggak pilih? Tidak lagi. Kan? Kak Julindra, sebagai Kasipitsus, ada nggak kira-kira program yang ataupun reward yang diberikan kepada masyarakat yang berani untuk melaporkan, para whistleblower yang berani melaporkan kasus korupsi dan pada akhirnya memang benar terbukti dan ketangkep ada pengembalian aset negara. Nah, si pelapor tadi kira-kira dapat reward nggak? Oh, untuk saat ini belum. Mungkin nanti akan ke depan ya akan didiskusikan sama Pak Kajari. Siap. Ya, karena kan pasti kan nggak gampang juga ya kalau masyarakat berani, dengan dia berani ngelapor aja itu sudah luar biasa. Luar biasa kan. Apalagi biasanya habis ngelapor kabur dia. Oh, kabur. Iya, kebanyakan kayak gitu kan. Kebanyakan kayak gitu. Kalau pas dipanggil periksa gitu, apalah alasannya takut, inilah itulah ya itulah. Mungkin dalam hati padahal udah baik mau ngelapor ya kayak gitu. Iya, padahal kan pemeriksaan yang dilakukan juga terkait kasus yang dilaporkan, bukan terkait dirinya tadi kan. Nah, karena orang mikirnya kita yang bakal diperiksa kan. Oke. Iya. Nah, mumpung sekarang ini kan kita sudah mengundang Kasih Pidana Khusus langsung ini ya ke studio Global TV. Nah, kalau untuk saran dari Kak Jul sendiri ini, langkah-langkah konkret yang memang sudah bisa untuk menyadarkan masyarakat tentang korupsi, itu bagaimana Kak? Ya, kalau saya dengan Pak Kasih Intel itu untuk mensosialisasikan itu supaya di sekolah-sekolah, tapi sekolahnya itu SMP, SMA ya, untuk mengasih materi akibat daripada tindak pidana korupsi ini jangan sampai dilakukan ya kan. Ibaratnya kan tindak pidana korupsi ini kan dia dalam artian manusia itu kan ya serakah lah ya kan. Ya. Mungkin nanti dalam ini memang untuk kegiatan intelijen itu
untuk menyampaikan informasi seperti itu. Ya. Aktif berarti Kak ya? Iya, ke jadi sekolah-sekolah, Pitsus nanti juga akan ikut juga gitu. Karena memang kadang-kadang memang sudah jadi budaya dari kecil. Iya. Nah, nyontek aja kan korupsi kan? Ya, Benar nggak? Betul. Itu beberapa anak bukan dari SMP SMA aja, dari SD kadang sudah mulai nyontek. Nah, Kak Julindra, nggak terasa kalau ngobrol sama Kak Julindra ini, mungkin terakhir pesan-pesan ataupun himbauan, closing statement dari Kasipitsus kepada masyarakat Ogan Ilir. Ya, untuk masyarakat Ogan Ilir, saya Kasipitsus Kejaksaan Negeri Ogan Ilir untuk mengajak untuk tidak melakukan tindakan apa yang melanggar, seperti tindakan pidana korupsi itu sangat merugikan negara. Mungkin itu saja. Oke, Baik, terima kasih banyak Terima Kak kasih banyak. Julindra untuk waktunya. Suatu kehormatan bisa ngobrol bareng dengan Pak Kasipitsus. Siap. Terima kasih, salam sehat selalu Kak. Baik pemirsa, jangan lupa terus saksikan program Jaksa Menyapa di PAL TV. Memang punya kita karena memang banyak sekali informasi dan juga edukasi hukum. Kita lebih mengenal dengan hukum dan juga mengenal kinerja capaian yang ada di kejari-kejari di tingkat Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Ingat selalu kenali hukum, jauhi hukuman. Saya HGKND. Saya Filian pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.